Halo Sobat Tani, ketemu lagi di kanal kesayangan kita, tempatnya berbagi ilmu seputar pertanian. Hari ini kita mau bahas topik yang kelihatannya sepele tapi fatal kalau salah, yaitu mencampur pupuk daun. Banyak yang mikir, campur aja semua biar sekali semprot beres. Tunggu dulu, niatnya mau hemat tenaga, malah bisa jadi rugi bandar. Tanaman nggak dapat nutrisi, sprayer mempet, dan pestisida jadi nggak efektif. Pernah nggak sih? Waktu nyampur pupuk dan pestisida di ember, tiba-tiba larutannya jadi kayak gumpalan susu pecah atau endapan kapur? Nah, itu dia tandanya ada reaksi kimia yang nggak kita inginkan. Salah satu biang kerok utamanya adalah kalsium. Pupuk yang mengandung kalsium seperti kalsium nitrat atau pupuk kalsium murni, itu sifatnya reaktif banget. Ibaratnya, dia ini nggak bisa akur sama beberapa teman lainnya. Siapa saja musuh kalsium ini? Yang pertama dan paling sering kita temui adalah fosfat, pupuk daun yang mengandung fosfat, misalnya MKP atau Ultradap. Kalau ketemu kalsium, mereka bakal langsung nikah dan membentuk senyawa baru, namanya kalsium fosfat. Masalahnya, senyawa ini nggak larut dalam air. Bentuknya jadi endapan putih kayak kapur. Kalau sudah begini, ya jelas nutrisi fosfat dan kalsiumnya nggak akan bisa diserap daun. Mereka terkunci dalam bentuk yang nggak bisa dimakan tanaman. Rugi kan? Musuh kedua kalsium adalah pupuk yang mengandung sulfat. Contohnya magnesium sulfat atau zinc sulfat. Reaksinya mirip. Kalsium bakal berikatan dengan sulfat membentuk kalsium sulfat. Atau yang biasa kita kenal dengan nama gypsum. Ini juga sama, bentuknya endapan dan gak bisa diserap tanaman. Jadi, niatnya mau kasih nutrisi lengkap, malah gak ada yang masuk sama sekali. Gak cuma sama pupuk, kalsium juga bisa bentrok sama pestisida. Loh, terutama pestisida yang bahan aktifnya peka terhadap pH tinggi atau kondisi basa. Kalsium, apalagi dalam bentuk kalsium karbonat yang biasa ada di kapur pertanian atau beberapa jenis pupuk kalsium, bisa menaikkan pH larutan. Kalau pH-nya terlalu basa, bahan aktif pestisida bisa terdegradasi atau rusak. Efeknya, pestisida jadi nggak ampuh lagi buat ngusir hama dan penyakit. Sudah capek-capek nyemprot, hasilnya zonk. Terus solusinya gimana dong, Mas? Masa harus nyemprot satu-satu? Tenang, ada caranya kok. Kuncinya adalah jeda. Beri jarak waktu antar aplikasi. Misalnya, pagi ini kamu mau semprot pupuk yang mengandung fosfat dan magnesium. Nah, untuk aplikasi kalsiumnya, bisa kamu lakukan besoknya atau lusa, atau bisa juga dibalik. Hari ini kalsium, besok baru yang lainnya. Jarak minimal yang aman itu biasanya 2-3 hari. Ini memberi waktu bagi tanaman untuk menyerap nutrisi dari aplikasi pertama sebelum ditimpa dengan nutrisi berikutnya. Prinsip ini penting banget. Sobat Tani, jangan sampai kita sudah keluar modal beli pupuk mahal-mahal, malah terbuang percuma gara-gara salah campur. Selain itu, kalau larutan sudah menggumpal, bahayanya bisa bikin nozzle sprayer kita mampet. Repot lagi kan harus bongkar dan bersihin. Waktu terbuang, tenaga terkuras. Sekarang, gimana cara praktisnya buat ngecek di lapangan? Gampang, lakukan tes sederhana sebelum mencampur dalam skala besar. Ambil sedikit air di gelas atau botol bening, lalu masukkan sedikit pupuk A dan aduk sampai larut. Setelah itu, masukkan sedikit pupuk B. Perhatikan baik-baik. Kalau larutannya tetap bening dan homogen, berarti aman untuk dicampur. Tapi kalau muncul gumpalan, endapan, atau warnanya berubah jadi keruh, seperti susu, stop. Jangan dilanjutkan. Itu tandanya mereka nggak cocok. Ingat ya, kalsium itu penting banget buat tanaman, terutama untuk memperkuat dinding sel, mencegah kerontokan bunga dan buah, serta bikin buah nggak gampang pecah.
Tapi, aplikasinya harus bijak. Jangan dicampur dengan pupuk yang mengandung fosfat P, panjang atau sulfat S. Selalu cek kandungan pada kemasan pupuk sebelum mencampur. Biasanya di sana tertulis komposisi unsur haranya. Jadi, kesimpulannya, nggak semua pupuk daun itu bisa jadi sahabat karib dalam satu tangki semprot. Kenali karakter masing-masing pupuk, terutama si reaktif kalsium ini. Dengan memberikan jeda aplikasi, kita memastikan setiap nutrisi bisa terserap maksimal oleh tanaman. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat, subur, dan panen pun melimpah. Pertanian itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Tani. Jangan lupa untuk praktikkan ilmunya dan bagikan juga ke teman-teman petani lainnya, biar makin banyak yang tercerahkan. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman lain seputar mencampur pupuk, jangan ragu. Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Salam tani, maju terus pertanian Indonesia.